Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Total Quality Management hari ini, kita akan membahas mengenai pengendalian kualitas dan perbaikan proses berkesinambungan dengan dosen pengampu Bapak Hanafi Hadi Susanto. Di mana materi hari ini akan dibawakan oleh Alvina Ika Nur Aziza dengan NIM 401190010 dengan Alfian Tia Mariadi dengan NIM 401190013. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, arti penting perbaikan berkesinambungan. Yang kedua, pendekatan perbaikan berkesinambungan. Yang kelima, identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Dan yang keempat adalah proses perbaikan dan pengendalian. Materi yang pertama yaitu tentang arti penting perbaikan berkesinambungan. Kaizen atau perbaikan berkesinambungan hanya dapat berhasil dengan baik apabila disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat. Faktor manusia di sini merupakan dimensi yang terpenting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas. Persaingan global dan selalu berubahnya permintaan pelanggan merupakan alasan perlunya dilakukan perbaikan berkesinambungan. Untuk mencapai perbaikan ini, manajer senior tidak cukup bila hanya menerima ide perbaikan, tetapi juga secara aktif mendorong setiap orang untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan perbaikan atau dengan kata lain never accept the status quo. Pelaksanaan perbaikan ini meliputi penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan, pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien, serta evaluasi ulang, standarisasi, dan pengulangan proses. Untuk itu, manajer harus mencari sumber penyebab masalah karena seringkali manajer melakukan kekeliruan, yaitu lebih banyak menekankan aspek pemecahan masalah daripada mencari sumber penyebab masalah. Terdapat 5 aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan, yaitu yang pertama, ada komunikasi, yang kedua memperbaiki masalah yang nyata atau jelas, yang ketiga memandang ke hulu, yang keempat mendokumentasikan kemajuan dan masalah, dan yang kelima adalah memantau perubahan. Materi yang kedua yaitu pendekatan perbaikan berkesinambungan. Perbaikan yang berkesinambungan ini merupakan salah satu unsur paling fundamental dari TQM. Konsep perbaikan berkesinambungan ini diterapkan baik terhadap proses produk maupun orang yang melaksanakannya. Perbaikan berkesinambungan sendiri merupakan usaha peningkatan di segala bidang dalam jangka panjang. Usaha tersebut perlu dilandasi oleh mindset yang semestinya agar unsur berkelanjutan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Di sini budaya kualitas adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan sesuatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas terus-menerus. Selanjutnya yaitu pendekatan TQM terhadap perbaikan berbeda dengan pendekatan tradisional. Beberapa pendekatan pokok diuraikan pada bagian berikut. Yang pertama yaitu alasan atau occasion. Yang kedua pendekatan atau approach. Yang ketiga respon terhadap kesalahan. Yang keempat fokus. Yang kelima, perspektif terhadap pengambilan keputusan. Yang keenam, peranan manajerial. Yang ketujuh, wewenang. Yang kedelapan, pengendalian. Dan yang terakhir, alat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Yang pertama, menerapkan multivoting. Multivoting mencangkup penggunaan teknik brainstorming untuk menyusun daftar proyek perbaikan potensial. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Pada strategi ini, pelanggan dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Yang ketiga, mempelajari penggunaan waktu. Strategi ini mempelajari bagaimana karyawan memanfaatkan waktunya. Yang keempat,
Mengalokasikan masalah. Mengalokasikan masalah adalah membatasi tempat, saat, dan jumlah terjadinya suatu masalah. Yang keempat yaitu proses perbaikan dan pengendalian. Proses perbaikan dan pengendalian dibentuk oleh 4 building blocks, yaitu input, transformasi, output, dan customer value. Setiap output memiliki pelanggan baik internal maupun eksternal. Tindakan yang diambil terhadap masing-masing building block didasarkan pada informasi umpan balik yang diperoleh dari hasil studio penerapan pengukuran. Tindakan ada 4 titik merupakan aspek pengendalian kinerja, yaitu yang pertama preliminary control, yaitu bahwa tugas memperbaiki sistem didasarkan pada sumber penyebabnya. Dengan memperbaiki input, manajer melakukan pengendalian pula terhadap transformasi, output, dan customer value. Yang kedua, concurrent control. Concurrent control itu dilakukan berdasarkan waktu yang sesungguhnya. Yang ketiga, rework control. Rework control diperlukan jika kedua macam pengendalian di atas mengalami kegagalan, sehingga diperlukan pengerjaan ulang terhadap defek dan output yang tidak sesuai target. Yang ketiga, damage control. Jika output yang rusak atau defek dan tidak sesuai target adalah sampai ke tangan pelanggan, manajer harus melakukan damage control. Damage control terjadi jika ketiga pengendalian di atas mengalami kegagalan. Pada TGM, manajer berusaha untuk mencegah kegagalan dan menjamin kesuksesan di masa yang akan datang dengan upstream control. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.